Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Media asing bongkar fakta mengejutkan AFC. Kira-kira ada apakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, skenario terbaik dan terburuk Timnas Indonesia di round 4. Apakah Timnas Indonesia bisa mudah lolos Piala Dunia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media asing ungkap fakta soal AFC. Gelombang kekecewaan dan kritik keras kembali menghantam Konfederasi Sepak Bola Asia AFC usai keputusan kontroversial mereka menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini bukan hanya menimbulkan tanya dari publik Asia, tapi juga menarik perhatian media asing yang mulai membongkar aroma ketidakberesan dalam tubuh AFC. Ironisnya, keputusan tersebut bertolak belakang dengan janji awal bahwa putaran keempat akan digelar di lokasi yang netral. Kini dengan dua negara peserta sekaligus tuan rumah, netralitas yang dijanjikan seolah hanya menjadi formalitas semata. Media asal Vietnam misalnya secara terang-terangan mengulas adanya potensi ketidakadilan yang merugikan negara-negara seperti Indonesia, Oman, atau Irak. Bermain di kandang sendiri tentu memberi keunggulan besar bagi Qatar dan Arab Saudi. Bukan hanya dari segi dukungan publik, tapi juga kesiapan infrastruktur, adaptasi iklim, hingga tekanan psikologis bagi tim lawan. Ini membuka ruang asumsi bahwa AFC tengah merancang panggung kemenangan untuk dua negara unggulan tersebut dan dalam prosesnya mencederai prinsip fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola internasional. Lebih jauh, banyak pihak mulai mempertanyakan transparansi AFC dalam proses pemilihan tuan rumah. Pasalnya, bukan hanya Qatar dan Arab Saudi yang mengajukan diri, tetapi juga Irak, Oman, Uni Emirat Arab, bahkan Indonesia. Sayangnya hingga kini AFC belum merilis kriteria apa yang dijadikan acuan penilaian ataupun memberikan alasan objektif mengapa dua negara tersebut yang akhirnya dipilih. Ketiadaan penjelasan ini memantik spekulasi bahwa ada permainan uang dan kepentingan tertentu yang melatar belakangi keputusan tersebut. Kritik keras tidak hanya datang dari kalangan media dan pengamat, tetapi juga dari para pendukung tim nasional yang merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi payung keadilan kompetisi di Asia. Di berbagai platform media sosial, warganet ramai menyuarakan rasa kecewa, bahkan tidak sedikit yang mencurigai adanya praktik suap dan manipulasi. Kami sudah tahu dari awal ini hanya formalitas. Lolosnya Qatar dan Arab Saudi sudah dipersiapkan sejak lama, tulis seorang pengguna di forum sepak bola Asia. Sentimen ini meluas menciptakan atmosfer sinis bahwa kualifikasi hanyalah panggung sandiwara, sementara para peserta lain hanya pelengkap. Aroma kejanggalan juga muncul dari penetapan jadwal dan format kompetisi yang sangat ketat, di mana hanya ada dua pertandingan di fase grup dan dua tim terbaik langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan jumlah laga yang sedikit, keuntungan menjadi tuan rumah tentu sangat besar, bahkan bisa menjadi penentu utama siapa yang lolos. Dalam situasi seperti ini, keputusan menunjuk dua tim unggulan sebagai tuan rumah justru menjadi bentuk manipulasi terselubung mengaburkan esensi dari kompetisi yang adil dan setara. Lebih parah lagi, kekecewaan masyarakat tidak terbatas pada keputusan semata, melainkan juga pada kinerja AFC secara keseluruhan yang dinilai syarat kepentingan. Banyak pihak menilai AFC telah terlalu lama menjadi alat politik dan ekonomi, bukan lagi lembaga profesional yang memajukan sepak bola Asia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap AFC bisa hancur sepenuhnya. Mereka lupa bahwa sepak bola tidak hanya soal hasil, tapi juga soal kepercayaan, integritas, dan rasa hormat terhadap semua peserta. Kini bola panas ada di tangan AFC. Jika mereka masih ingin menjaga kredibilitas di mata publik internasional, maka sudah saatnya mereka tampil terbuka dan menjelaskan alasan dibalik keputusan-keputusan mereka. Jika tidak, maka bukan hanya mimpi negara-negara seperti Indonesia yang terkubur, tetapi juga masa depan sepak bola Asia yang bersih dan berintegritas.
Bagaimana menurut kamu? Apakah AFC sudah tidak netral lagi dan justru menguntungkan pihak tertentu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan suarakan keadilan untuk sepak bola Asia. Tak perlu panik, timnas Indonesia bisa dengan mudah hadapi round 4. Kekalahan telak dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas memang menyakitkan, namun bukan berarti timnas Indonesia harus mengambil langkah gegabah. Banyak suara menyerukan agar PSSI segera menambah pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa demi meningkatkan daya saing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun benarkah itu satu-satunya jalan? Jika melihat lebih dalam, seharusnya publik tidak perlu panik karena faktanya timnas Indonesia sudah memiliki komposisi pemain dan tim kepelatihan terbaik sepanjang masa. Patrick Kluivert datang bukan tanpa bekal. Ia adalah sosok pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang mentereng di Eropa. Dengan dukungan tim pelatih yang solid, fondasi taktik dan strategi yang dirancang bukanlah sesuatu yang asal-asalan. Maka dari itu pertarungan melawan negara-negara kuat seperti Qatar atau Arab Saudi pun bukan hal yang mustahil untuk dimenangkan. Apalagi laga round 4 akan diadakan di tempat netral yang sesungguhnya bisa menjadi peluang emas bagi Garuda untuk membuktikan bahwa mereka kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Perlu diingat bahwa selama ini kekuatan timnas Indonesia bukan hanya bertumpu pada nama besar pemain, melainkan pada semangat juang dan kekompakan tim. Hal ini sejalan dengan pendapat Aris Budi Prasetyo, mantan bek timnas Indonesia dan Arema FC. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tak ada urgensi bagi PSSI untuk kembali menaturalisasi pemain baru. Menurutnya materi pemain yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia sudah sangat cukup, tinggal bagaimana sang pelatih mengoptimalkan kualitas tersebut dengan pendekatan latihan yang tepat dan strategi permainan yang matang. Faktanya, tak semua pemain naturalisasi langsung mampu beradaptasi dengan cepat dalam tim. Contohnya saat Mads Hilgers dan Liano Reijnders tampil di laga melawan Bahrain dan Cina. Kehadiran mereka belum memberi dampak yang signifikan, bahkan justru mengganggu ritme permainan yang sudah terbentuk sebelumnya. Ini menjadi sinyal penting bahwa proses adaptasi dalam sebuah tim nasional tidak semudah membalik telapak tangan. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kestabilan tim dan tidak terus-menerus menambal kekurangan dengan pemain baru. Selain itu, kedatangan pemain baru juga bisa mengganggu psikologis pemain diaspora yang sudah lebih dulu berjuang sejak putaran kedua hingga Piala Asia. Mereka tentu memiliki harapan untuk tetap menjadi bagian penting dari tim. Bila secara tiba-tiba harus tergeser, hal ini berpotensi menurunkan moral dan semangat bertanding. Padahal banyak dari mereka telah membuktikan daya juang tinggi dan komitmen luar biasa ketika memperkuat Garuda di laga-laga penting sebelumnya. Sebaliknya, yang lebih penting sekarang adalah membentuk karakter tim yang kuat. Sebuah tim besar tidak hanya diisi oleh pemain bintang, tapi juga oleh kedisiplinan, chemistry, serta strategi yang solid. Itulah yang harus diprioritaskan oleh Kluivert. Dengan pola latihan yang konsisten, penguatan game plan, dan pembentukan identitas permainan yang jelas, maka timnas Indonesia akan siap menghadapi siapapun lawannya, bahkan di kandang lawan sekalipun. Ingat, sepak bola bukan hanya soal nama besar, tapi soal kerjasama dan kepercayaan diri. Timnas Indonesia kini sudah berada di jalur yang tepat. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan pendekatan taktik yang tepat dari tim pelatih, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk menghadapi putaran keempat tanpa tambahan pemain naturalisasi baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Skenario terbaik dan terburuk timnas Indonesia di round 4. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tinggal menghitung hari. Dan undian grup yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Juni 2025, menjadi momen yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Indonesia yang berada di pot ketiga akan berhadapan dengan masing-masing wakil dari pot pertama dan kedua. Artinya, timnas Garuda akan menghadapi dua tim kuat dalam grupnya.
Dan hasil drawing nanti bisa sangat menentukan nasib Indonesia apakah mampu membuat sejarah atau harus kembali menunda mimpi tampil di pentas tertinggi dunia. Melihat daftar peserta yang terbagi dalam 3 pot, skenario terbaik dan terburuk bisa dirumuskan. Jika berbicara tentang peluang lolos ke Piala Dunia 2026, maka drawing yang menguntungkan akan sangat membantu langkah timnas Indonesia yang saat ini sedang naik daun dalam kancah sepak bola Asia. Dalam skenario terbaik, Indonesia akan bertemu Arab Saudi dari pot pertama dan Uni Emirat Arab (UEA) dari pot kedua. Mengapa Arab Saudi lebih diharapkan ketimbang Qatar? Karena Indonesia sudah cukup familiar dengan gaya bermain Arab Saudi, bahkan sempat menahan imbang mereka di laga tandang dan mencetak kemenangan dramatis saat bermain di kandang sendiri dalam fase sebelumnya. Meskipun kekuatan Arab Saudi tetap tak bisa dipandang remeh, keberhasilan Indonesia mencuri poin di 2 pertemuan sebelumnya jelas menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar. Sedangkan dari pot kedua, UEA menjadi lawan yang secara historis lebih bisa dihadapi ketimbang Irak. Dari 6 pertemuan sebelumnya, Indonesia mampu meraih 2 kemenangan atas UEA. Ini jauh lebih baik dibandingkan rekor melawan Irak, di mana Garuda belum pernah menang dalam 9 laga terakhir. Dengan komposisi Arab Saudi dan UEA, Indonesia punya peluang realistis untuk mengincar posisi 2 besar dan melangkah lebih jauh. Apalagi jika tim mampu menjaga konsistensi dan tampil disiplin selama 2 laga penting di babak grup. Namun di sisi lain, terdapat pula skenario terburuk yang patut diwaspadai. Jika undian menempatkan Indonesia satu grup dengan Qatar dan Irak, maka tantangan akan jauh lebih berat. Qatar bukan hanya unggul dari segi infrastruktur dan dukungan publik sebagai tuan rumah, tetapi juga memiliki pemain-pemain tajam seperti Almos Ali yang sejauh ini menjadi top skor kualifikasi dengan koleksi 12 gol. Statistik juga menunjukkan bahwa Qatar sangat kuat saat bermain di kandang, bahkan berhasil menundukkan tim unggulan seperti Iran dan Uzbekistan di babak sebelumnya. Lawan yang juga harus dihindari adalah Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu terbukti menjadi momok menakutkan bagi timnas Indonesia. Dalam 8 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah dari Irak, termasuk 2 kekalahan menyakitkan di fase sebelumnya dengan agregat 1 hingga 7. Rekor ini memperlihatkan betapa dominannya Irak setiap kali bersua dengan Garuda dan menjadi sinyal bahwa mereka adalah lawan yang sebaiknya dihindari di fase grup. Dengan hanya 2 pertandingan di babak grup, tidak ada ruang untuk kesalahan. 1 kekalahan bisa langsung mengubur peluang lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, hasil drawing dan kesiapan mental serta strategi Patrick Kluivert akan menjadi kunci utama. Indonesia harus siap dalam kondisi apapun, baik mendapatkan skenario terbaik maupun terburuk. Yang pasti ini adalah pertarungan paling menentukan sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Siapa lawan yang paling ideal dan siapa yang paling harus dihindari timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda menuju Piala Dunia 2026. Sikap mengejutkan Erick Thohir usai negara Arab minta banding ke AFC. Situasi panas tengah menyelimuti dunia sepak bola Asia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah berbagai negara Arab yang melayangkan protes keras kepada AFC karena dinilai tak adil dalam proses pemilihan tuan rumah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan sikap yang tak terduga. Saat banyak pihak menunjukkan kekhawatiran soal kemungkinan Arab Saudi atau Qatar menjadi tuan rumah, Erick malah menanggapi dengan penuh percaya diri dan tenang. Sikap mengejutkan ini muncul usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina 1-0 dalam laga penuh gengsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal oleh Romani dari titik putih memastikan langkah Indonesia ke fase berikutnya. Sementara kemenangan Arab Saudi atas Bahrain turut melapangkan jalan skuad Garuda. Di saat banyak negara lain mengarahkan sorotan tajam kepada AFC dan bahkan membawa isu ini ke FIFA, Erick justru tampil berbeda, tenang, optimis, dan tanpa rasa takut. Kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi jadi tuan rumah, ya siapa takut, ujar Erick dengan nada tegas kepada awak media. Pernyataan ini seakan menjadi tamparan lembut terhadap isu ketidakadilan yang ramai diperbincangkan.
Alih-alih terbawa arus kontroversi, Erik justru menunjukkan mental seorang pemimpin, fokus pada kesiapan tim, bukan pada ketidakpastian di luar lapangan. Namun di balik pernyataan santainya terselip langkah strategis dari PSSI yang ternyata tidak hanya ingin menjadi peserta. Dalam pernyataannya, Erik mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah babak keempat kualifikasi. Ini merupakan langkah yang sangat berani dan ambisius. Mengingat kandidat tuan rumah lainnya adalah negara-negara besar seperti Qatar dan Arab Saudi yang punya sejarah panjang serta infrastruktur kelas dunia di dunia sepak bola. Salah satu anggota Exco PSSI bahkan mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan segala cara agar Indonesia dapat berperan lebih besar, bukan hanya sekadar bertanding, tetapi juga berkontribusi sebagai tuan rumah. Ini memperlihatkan keseriusan federasi dalam mendorong kemajuan sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Tidak sekadar bicara, mereka bergerak. Langkah ini tentu bisa menimbulkan polemik tersendiri. Sebab di sisi lain, negara-negara seperti UEA, Irak, dan Oman juga mengklaim layak menjadi tuan rumah dan telah mengajukan protes resmi ke AFC, bahkan ke FIFA. Mereka mendesak adanya keadilan dan transparansi. Namun kenyataannya FIFA tampak tak bisa berbuat banyak karena otoritas pemilihan tuan rumah sepenuhnya berada di tangan AFC sebagai konfederasi benua. Yang menarik, di tengah kemelut tersebut, Indonesia memilih untuk tidak banyak protes, melainkan menunjukkan kesiapan dan niat baik. Hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi AFC bahwa Indonesia bukan hanya mengandalkan lobby, tetapi benar-benar siap secara teknis dan infrastruktur. Apalagi dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam 2 laga terakhir Timnas di GBK semakin menunjukkan komitmen negara terhadap sepak bola. Doa dari bangsa Indonesia dan Bapak Presiden sangat kami harapkan. Makanya beliau hadir. Seperti saya bilang, beliau bawa hoki. Hadir 2 kali menang, tutur Erik sambil tersenyum. Sebuah kalimat sederhana yang mencerminkan betapa pentingnya dukungan moral dan kehadiran pemimpin nasional dalam membangun semangat tim. Sikap Erik Thohir ini tentu mengundang berbagai reaksi. Sebagian mungkin menilai terlalu santai di tengah potensi ketidakadilan, namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai bentuk kepercayaan diri dan kematangan diplomasi sepak bola. Apapun itu, satu hal yang pasti, Indonesia kini bukan lagi tim penggembira, melainkan pemain penting yang mulai berani bersuara dan bertindak di panggung internasional. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah Erik Thohir ini tepat? Atau seharusnya Indonesia juga ikut melayangkan protes keras seperti negara-negara Arab lainnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Amerika sampai sorot kiprah timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Ketika atmosfer sepak bola Asia Tengah memanas akibat sorotan tajam terhadap kinerja Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC yang dianggap tak adil, sebuah kabar menggembirakan datang dari seberang benua. Media ternama asal Amerika Serikat, The New York Times dalam kurung NYT, menyatakan kekagumannya terhadap kiprah timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah badai kritik yang menghantam tubuh AFC, sorotan positif dari dunia internasional ini menjadi penyejuk sekaligus kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam artikel terbarunya, The New York Times menyebut Indonesia sebagai kejutan besar dalam perjalanan kualifikasi zona Asia. Bagaimana tidak, 1 dekade lalu Indonesia sempat terkena sanksi dari FIFA dan bahkan dilarang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 akibat intervensi pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola dalam kurung PSSI. Kala itu posisi Indonesia di pentas internasional terasa sangat jauh, bahkan hampir tenggelam dalam ketidakjelasan arah pembinaan sepak bola nasional. Namun kini situasinya berbalik drastis. Di tangan pelatih berpengalaman Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, Indonesia menunjukkan transformasi besar. Ditambah sentuhan taktis dari Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang turut berperan penting sejak Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pencapaian historis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Dalam artikelnya, NYT menulis yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Indonesia.
Dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan berjuang lolos untuk pertama kali sejak 1938 ketika negara itu masih bernama Hindia Belanda. Pernyataan itu seolah mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mencatat sejarah di Piala Dunia meski dalam konteks yang jauh berbeda dan kini sedang mencoba kembali mencatat namanya di kancah tertinggi sepak bola global. Perjalanan tim Garuda semakin mengesankan karena mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan kuat dan akan bersaing dengan tim-tim kelas atas seperti Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi di round 4. Semua tim ini memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia atau kualitas skuad yang sangat solid, namun Indonesia kini dianggap setara oleh media internasional. Di sisi lain, banyak negara mulai mempertanyakan integritas dan netralitas AFC, terutama terkait penunjukan tuan rumah dan kebijakan pertandingan yang dianggap berpihak ke negara-negara tertentu di Timur Tengah. Isu ini semakin mengemuka menjelang drawing round 4 dan pelaksanaan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Namun di tengah semua keraguan dan ketidakpastian itu, dukungan internasional terhadap Timnas Indonesia menjadi semacam validasi moral. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, pembenahan organisasi, dan reformasi pembinaan pemain muda benar-benar membuahkan hasil nyata. Sekarang, Indonesia hanya berjarak 2 kemenangan dari tiket ke Piala Dunia 2026. Suatu hal yang mungkin dianggap mustahil beberapa tahun silam, kini berada dalam genggaman. Dan menariknya, bukan hanya publik tanah air yang menyadarinya, tetapi dunia juga menyaksikan. Lantas, bagaimana dengan kalian, pecinta sepak bola Indonesia? Apakah kalian optimis Garuda bisa terbang tinggi menembus langit Amerika? Apakah AFC harus berbenah agar keadilan benar-benar terwujud dalam sepak bola Asia? Dan bagaimana pendapat kalian tentang perhatian dunia, seperti dari media Amerika, terhadap perjuangan timnas kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari terus dukung dan kawal Timnas Indonesia, karena saat ini kita bukan hanya sedang membangun tim, kita sedang membangun sejarah.